Rentang pegunungan badai ada di depan ini adalah tempat di mana batu Phoenix kemungkinan besar ada. Ayo pergi ke sini dan melihat-lihat. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan berbaris ke ujung polos diterpa angin kencang, memandangi menara-menara yang menjulang tinggi di depan mereka. Puncak-puncak yang menjulang berdiri, dan napas linglung muncul di hati saya. Kemungkinan besar. Xiaoyan mengambil telapak tangan Sun Er dan melihat ke atas. Gunung-gunung di depannya dipenuhi dengan aura kekaguman. Tampaknya ada banyak makhluk tirani yang menghuni mereka, dan itu menakutkan dari kejauhan. Tanah kosong jurang terjal gunung es dan salju. Apakah pohon kuno di langit ini adalah harta karun, atau tempat yang menjaga pintu masuk keluarga Phoenix? Mengapa memiliki daerah iklim yang aneh? Melihat sekeliling, di depannya adalah sebuah tempat dengan munculnya gletser dan pegunungan. Xiaoyan merasa bingung dan ragu saat dia melihat wilayah besar yang berdiri di atas pepohonan kuno. Feng Qian, di mana kemungkinan kecil keberadaan batu Phoenix? Setelah beberapa saat, segel reinkarnasi Sun Er memancarkan sentuhan lembut, jadi dia muncul dengan keinginan. Ini adalah gunung es salju di belakang kita. Tapi ini adalah tempat yang paling berbahaya. Feng Qian sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Sun Er bertanya, tetapi yang terakhir memiliki keberadaan senjata suci dan senjata suci api, jadi dia tidak banyak bicara. Sun Er, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. Ada banyak puncak di depanmu. Jika kamu salah jalan, kamu mungkin harus membuang banyak waktu. Selain itu, ada bau di sini yang belum pernah didengar Xiao. Ini adalah hal yang paling aneh. Ya, ingatan senior gagak emas berkaki 5 tidak jelas, dan fluktuasi yang berasal dari segel samsara juga agak tidak jelas, tetapi tampaknya ada suara di segel samsara. Seharusnya ada di sini. Sun Er mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah es dan salju di kejauhan. Pergilah. Ada suara samar di benakku yang memanggilku. Kalau begitu pergilah ke gunung es dan salju dulu. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, tetapi ketika matanya melirik gunung es dan salju yang besar ini, nyala api suci di tubuhnya juga melompat. Suka sorakan, tapi juga suka berapi-api. Dengan suara, mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan melangkah langsung ke puncak gunung es salju. Kekosongan di sini semurni hari sepanjang hari. Es dan salju merajalela di pegunungan gletser. Kepingan salju yang tertutup salju jatuh secara acak. Ada jejak kabut putih aneh yang muncul di antara musim gugur, yang memenuhi seluruh gunung dengan dingin sedingin es dingin yang menusuk tulang. Di tanah es dan salju ini, bahkan aliran darah di dalam tubuh menjadi sangat lambat, belum lagi pengoperasian kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, yang juga sangat dibatasi. Tidak ada manusia di puncak es dan salju, dan ini adalah salah satu dari sedikit tempat terlarang di seluruh wilayah Tianfeng. Karena tempat seperti ini terlalu menakutkan untuk membatasi kekuatan kita, jadi dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada makhluk yang masuk ke tempat ini dengan gegabah. Dulu ada tetua di klan kami yang datang ke sini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi berakhir dengan akhir yang suram. Energi Feng Qian Feng Ying merangkak di depan Feng Qian untuk melindungi mereka bertiga, mengurangi pengaruh bagi mereka kekuatan dingin yang besar. Qi Cheng Qi. Tiba-tiba, tangisan yang sangat renyah terdengar di dunia es dan salju. Suara tangisan itu sangat aneh, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari mana asalnya, atau makhluk apa yang dibuatnya. Tepat pada saat suara itu jatuh, angin dan salju di seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih padat. Xiaoyan dan lain-lain, tubuh dan kakinya ditutupi dengan lapisan es putih tebal dan salju. Kita harus mempercepat dan berjalan lewat sini. Melangkah ke tengah puncak gunung es salju dan lihat, jika tidak, maka mengungsilah di sini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kekuatan jiwanya yang tajam membuat Xiaoyan dengan jelas menemukan beberapa hal petunjuk. Bahkan jika dia menggunakan api suci untuk menahan kekuatan dingin ini, itu tidak berpengaruh pada kekuatan dingin ini, yang terakhir masih sedikit menembus ke dalam tubuh,
sehingga suhu tubuh dan kulit mereka mulai melambat, perlahan menjadi padat. Dengan tingkat yin dan kekuatan dingin ini, bahkan api suci pun tidak berdaya. Dengan cara yang sama, dengan kekuatan Xiao Yan, dia terkejut menemukan bahwa setelah menggunakan kekuatan Feng Jue, dia tidak bisa menyerap energi surga dan bumi di sini. Tampaknya udara dingin yang suram ini perlahan menyebar, perlahan menelan semua makhluk yang masuk ke puncak es dan salju. Kombinasi salju putih dan badai melolong membuat mereka bertiga terlihat sangat berat. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir cepat atau lambat mereka akan berubah menjadi tulang beku yang nyata. Kakak Xiao Yan, itu tidak bisa dilakukan. Jika kamu terus seperti ini setelah berjalan untuk jarak yang tidak diketahui, kesadaran semua orang mulai menjadi kabur sedikit demi sedikit, dan perasaan dingin ditransmisikan, dan di sana adalah semburan untaian es di tangan dan kaki. Sial, kembalilah. Situasi Xiao Yan tidak terlalu bagus saat ini, dan situasi di sini jauh melebihi perkiraan mereka. Tunggu sebentar, sepertinya ada suasana yang akrab di sini. Bang bang bang. Ketika ketiganya berbalik dan pergi, gelang artefak tangan Kaoru berdengung, dan gagak emas berkaki 5 menginjak emas, nyala dan muncul. Baru saja muncul, bahkan dengan kekuatannya, ia mencium bau dingin yang telah lama hilang, tetapi binatang besar itu menatap dunia es dan salju yang dalam di depan. Di dunia es dan salju, semakin dalam Anda pergi, semakin banyak perasaan menindas dan sedingin es yang Anda dapatkan. Bang bang bang. Gagak emas berkaki 5 dimuntahkan, dan nyala api emas menembus langit dan mekar di dunia es dan salju ini, tetapi itu benar-benar dimusnahkan tanpa membawa momentum besar di sepanjang jalan. Saudara Xiao Yan, menurutmu apa itu? Mengikuti aksi gagak emas berkaki 5, Sun Er tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke tanda es besar yang muncul karena serangan gagak emas berkaki 5 tidak jauh di depannya, mengikuti penginderaan dari senjata ilahi. Bentuk tanda es sangat unik, dan ada pola salju putih yang tidak sesuai dengan dunia es dan salju, dan jika Anda melihat lebih dekat, tampaknya sedikit seperti pilar istana di dunia manusia. Bentuk tanda es ini sangat aneh, mungkinkah? Feng Qian menatap matanya, dan dengan bantuan peta di tangannya, matanya yang indah sedikit menyusut, dan kemudian dia menatap kehampaan di atas tanda es. Tidak lama setelah membaca, tanda es besar itu seperti lubang besar di dunia es dan salju yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak, dan bahkan kekosongan di bawah tanda es menjadi terdistorsi. Sesosok makhluk yang tertutup salju perlahan muncul di hadapan mereka. Setelah itu muncul, napas semua orang menjadi luar biasa bermartabat. Tampaknya kekuatan yang sangat dingin mulai ditransmisikan dari bawah tanda es. Apakah ini manusia? Makhluk apa? Napas Xiao Yan menjadi cepat, tetapi kekuatan jiwanya tidak dapat menembus penutup badai salju ini. Penampilan manusia terkadang berubah menjadi raksasa putih besar, dan sosok seperti itu sebenarnya memiliki efek yang sama dengan burung phoenix. Ini adalah Bing Feng. Apakah itu seorang pelayat? Tepat ketika Xiao Yan dan ketiganya sedang berjuang, Jinwu berkaki 5 di sampingnya kehilangan suaranya. Kerumunan menolak badai salju, dan dengan bantuan penglihatan tepi mereka, ada makhluk besar di dunia es dan salju yang runtuh di bawah bekas es. Di punggungnya, sepertinya ada sosok kesepian yang berdiri dengan bangga. Di bawah restu keduanya, kekuatan semacam itu cukup untuk benar-benar memuliakan dunia ini. Di dunia es dan salju, salju ditutupi dengan salju putih, dan kekuatan es yang tidak pernah berakhir menyebar. Sedikit kecerobohan dapat sepenuhnya berubah menjadi patung es dan tinggal di sini selamanya. Karena dunia es dan salju ini, penglihatan semua orang menjadi sangat kabur, tetapi mereka samar-samar bisa melihat binatang besar berwarna-warni berdiri di atas salju di bawah tanda es di kejauhan. Gagak emas berkaki 5 berkelahi. Bulunya yang seputih salju diaduk dengan lembut, dan untaian cahaya putih murni melintas dengan kekuatan es yang menakutkan. Kikiki, Xiao Feng. Di bawah tanda es,
sosok yang kulitnya seputih es dan salju membuka mulutnya sedikit, melihat Phoenix es dan salju yang berdiri di depannya. Seseorang akan datang. Phoenix of Ice and Snow terus berteriak, dan suara serta penglihatannya diproyeksikan langsung ke tempat Xiao Yan dan ketiganya berada. Pergi dan lihat. Begitu suara itu jatuh, sayap es dan salju Phoenix yang besar terentang, mengaduk badai salju yang tak terhitung jumlahnya di dunia es dan salju ini, sangat ganas. Huhuhu. Badai salju yang keras bersiul, mendekati posisi Xiao Yan, arus dingin memenuhi udara, dan udara cukup untuk membekukan. Hati-hati, ada makhluk kuat yang mendekat ke sini. Gagak emas berkaki 5 menahan napas, dan kemudian api emas perlahan menyala. Badai dingin mengandung fluktuasi destruktif yang sangat menakutkan. Kombinasi kehancuran dan kekuatan dingin, apakah itu Xiao Yan atau Sun Er, langsung meningkatkan tekanan. Keluar, suara samar muncul, dan tiba-tiba tersapu dari badai salju seperti sentuhan dingin, dan kekuatan jiwa menyebar ke kedalaman tubuh semua orang. Para pelayat gunung salju, Bing Feng. Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 mengangkat kepalanya yang bangga, dan nyala api emas yang tidak pernah padam tercermin di matanya, dan dia tidak takut. Berkabung, ekspresi Feng Qian serius, dan dengan susah payah dia melihat sosok misterius yang menjulang di depannya, tersembunyi di tengah badai salju. Berkabung, pembangkit tenaga listrik tipe S. Kekuatan reinkarnasi di tubuh Xiao Yan dan api suci berputar bersama, nyaris tidak membentuk belenggu energi untuk melindungi ketiga tubuh, dan mengangkat kepalanya pada saat yang bersamaan. Phoenix kristal es seputih salju merangkak di badai salju ini, sayapnya menggeliat, dan di depannya berdiri seorang gadis dengan wajah dingin. Mourner, mengapa kamu bisa mengendarai Ice Phoenix? Gagak emas berkaki 5 mendengus dingin, dan kekuatan agung menyebar, dan dengan restu reinkarnasi Suner mencetak api suci, itu mengubah tubuh semua orang kembali ke beberapa suhu. Suara dengungan lembut terdengar, dan es Phoenix besar melebarkan sayapnya, dan kekuatan es yang mengerikan menyapu dari langit, dan saat berikutnya menyerang langsung gagak emas berkaki 5. Api. Meskipun gagak emas berkaki 5 memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan. Kaca. Suara kristal es dan salju pecah dan suara dengungan api yang bersentuhan dengan es dan salju terdengar, dan kekuatan es yang melonjak dari tubuh Bing Feng ternyata langsung memusnahkan kekuatan yang diberikan oleh gagak emas berkaki 5. Tubuh emas abadi. Xiao Yan buru-buru menampilkan sosok api besar untuk menghentikan badai salju yang bertiup di wajahnya, dan tekanan pada mereka bertiga sangat berkurang. Boom! Es dan salju putih, yang tampaknya tidak berdaya, bersentuhan dengan tubuh emas abadi yang ditampilkan oleh Xiao Yan, dan lapisan kabut putih memenuhi udara, yang berisi gelombang kehancuran yang dahsyat, menjadi sedikit demi sedikit menggigit tubuh emas abadi. Hancurkan aku! Xiao Yan mengerahkan semua kekuatannya secara ekstrim, dan es dan salju yang mengalir ke wajahnya perlahan-lahan hancur menjadi gelembung. Tetapi saat ini napas Xiao Yan juga menjadi kacau, kekuatannya bisa dikatakan sangat berkurang. Tunggu, orang ini, sepertinya sedikit seperti penjaga legendaris dari pegunungan yang tertutup salju. Lihat, baru setelah tubuh emas abadi Xiao Yan melindungi semua orang, Feng Qian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tampak sangat terkejut. Melihat ke atas, tanpa penutup badai salju yang ganas, es Phoenix besar dan sosok itu perlahan terjalin di depan mereka. Gadis itu memiliki sosok yang anggun, otot-ototnya seperti salju, rambut putih rampingnya menjuntai, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan sedikit penghinaan. Hal yang paling terlihat adalah kulitnya, di atas lengannya mereka semua seputih salju aneh pola es. Dalam pola es, tampaknya ada kekuatan dingin yang menakutkan yang tidak kalah dengan kekuatan api suci. Saudara Xiao Yan. Tiba-tiba, tanda reinkarnasi di antara alis Sun Er tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke dada gadis salju. Di dada gadis salju,
Ada liontin es putih bersih dan salju yang dikenakan di leher batu giok, dan tidak banyak hiasan di liontin itu. Sebuah batu aneh seukuran mata naga diukir di dalamnya. Batu-batu itu seperti batu yang paling umum, bentuknya sangat tidak beraturan, hampir lonjong, tetapi ada pusaran 5 warna yang perlahan mengalir di atasnya. Batu Phoenix. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi kehilangan suaranya. Hehe. Identitas pelayat benar-benar menakutkan. Tapi es Phoenix ini milik klan Phoenix. Kamu sedikit tidak bermoral, sayang. Api. Gagak emas berkaki 5 mencibir dengan suara, nyala api di sekitar tubuh naik, dan nyala api keemasan yang agung keluar dari alis Sun Er, dan akhirnya mengalir ke tubuhnya. Dengan masuknya api suci di segel reinkarnasi, api emas di sekitar gagak emas berkaki 5 menjadi semakin padat, dan ada garis emas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Terobos pegunungan bersalju, mati. Mata Bingsue Shaohan terkunci pada gagak emas berkaki 5, dan es Phoenix di belakangnya juga bersenandung perlahan, dan suara Phoenix yang renyah bergema di dunia es dan salju ini. Membaca. Boom. Keduanya terbentur. Kekosongan di seluruh dunia es dan salju menjadi padat saat ini. Es dan salju yang jatuh di langit tiba-tiba berhenti mengalir. Arus dingin tak berujung dan sentuhan emas api sangat mencolok di dunia ini. Bing Feng, tapi penjaga pohon kuno di langit, ada apa dengan gadis ini? Dan mengapa dia memiliki batu Phoenix di tubuhnya? Melihat pertempuran yang menegangkan di langit, Feng Qian merasa tidak nyaman. Pelacur atribut es di tubuh orang ini sangat menakutkan. Sun Er juga berkata dengan susah payah menggertakkan giginya, apakah itu Bing Feng atau Ice Snow Maiden, paksaan yang mereka berikan padanya sangat kuat. Sun Er, kamu tinggal di sini, aku akan membantu senior Golden Crow berkaki 5. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwanya berubah menjadi lapisan belenggu energi untuk melindungi dirinya dari kekuatan es dan salju, dan tubuhnya gemetar dan dituangkan ke dalam lapisan es di istana. Di kejauhan, pertempuran antara gagak emas berkaki 5 dan gadis salju dan Phoenix es menyebar dari tanah es dan salju ke istana bawah tanah besar di bawah tanda es besar. Ketika keduanya bertarung, seluruh dunia menjadi gelap, fluktuasi energi yang mengerikan terus meluap, dan kekuatan es dan salju yang tak ada habisnya mulai mencair dan mengembun, dan pemandangan itu pernah mengerikan. Istana es. Setelah tubuh Xiaoyan menyapu medan perang, dia tidak mengejar pertempuran gagak emas dan Bing Feng berkaki 5, karena kekuatannya terbatas di dunia es dan salju, tetapi dia datang ke tanda es dengan sangat cerdik istana es besar di bawah. Istana es megah dan bermartabat, dengan gumpalan kabut putih terus-menerus berlama-lama di sini. Ini luar biasa misterius. Pada pandangan pertama, itu membuat seluruh tubuhnya bergetar. Jelas, kabut putih ini adalah kekuatan eksklusif para pelayat. Para pelayat yang bisa membuat Xiaoyan, yang membawa api suci, memiliki fluktuasi yang mengerikan, memang sedikit menakutkan. Aneh, es Phoenix ini, gadis yang memakai batu Phoenix, dan istana es misterius di depanmu. Mungkinkah mereka bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini? Xiaoyan selalu waspada terhadap gerakan di sekitarnya, dan berbalik ke arah istana sedikit demi sedikit, dia berjalan menuju pintu istana es. Istana es bahkan lebih dingin dari yang diperkirakan Xiaoyan, dan meskipun tidak berwarna dan transparan, tidak mungkin untuk menyelidiki bagian dalamnya karena kabut misterius menyelimutinya. Bom! Tepat ketika Xiaoyan bergerak, sebuah pemboman yang kuat keluar dari lapisan salju tebal di atas istana es, dan tiba-tiba lapisan balok kristal berwarna salju miring dari atas istana es seperti gunung yang tertutup salju, pingsan. Ketika dia keluar, bahkan Xiaoyan merasa kulit kepalanya mati rasa karena aura semacam itu. Level Qianzhang Suebeng ini agresif, jika bukan karena perlindungan Saint Yan dan kekuatan lainnya. Aku khawatir bahkan Xiaoyan harus dimakamkan di sini. Xiaoyan berubah menjadi tungku api, terus-menerus memperbaiki longsoran salju yang menderu. Setelah waktu yang lama, tekanannya sangat berkurang.
Tetapi yang sangat aneh adalah bahwa istana es di bawah ini menghadapi longsoran salju yang begitu mengerikan tanpa getaran. Tampaknya tidak peduli seberapa menakutkan serangan itu sama tidak berdayanya dengan semut di bawah kabut misterius. Xiaoyan, hentikan gadis itu. Batu Phoenix ada di atasnya. Ada dengusan dingin dari gagak emas berkaki 5. Zaidu dan Bing Feng memulai perang di dunia es dan salju, tetapi di dunia es dan salju di atas, ada bayangan hitam yang digantung seperti hantu, berlari menuju istana es di depan Xiaoyan. Kemana harus lari? Xiaoyan membuat keputusan tegas, mengerutkan kening dan menahan napas. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya, dan langsung mengejar gadis yang melarikan diri ke istana es. Kekuatan es Phoenix tidak terbatas, tetapi di bawah berkah gagak emas berkaki 5 dan nyala api suci, saya khawatir itu akan segera dikalahkan. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menangkap gadis ini. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke dunia es dan salju? Kamu tidak diterima di sini. Sebelum gadis es dan salju menghilang dari pandangan Xiaoyan, tulisan aneh tiba-tiba berkedip di tepinya. Istana es segera dipenjara di sini. Saya tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan dingin. Ayo datang ke sini untuk mencari batu Phoenix. Xiaoyan buru-buru berkata setelah melihat bahwa orang ini akhirnya tenang. Sialan gadis. Salju mengabaikan Xiaoyan. Menurut pendapatnya, orang yang mencari batu Phoenix tidak kurang dari orang yang mencari kematian. Tapi saat berikutnya, merasakan fluktuasi yang menakjubkan di tepi istana es, mata King Ling menoleh dengan sedikit penyesalan, dan matanya tertuju pada cahaya dan bayangan formasi yang perlahan bercokol di telapak tangan Xiaoyan. Formasi ini secara alami adalah formasi iblis All Heaven setengah jadi yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Meskipun sifatnya sangat berpengaruh pada ras jahat asing, itu juga dapat digunakan untuk menekan beberapa manusia yang kuat. 350.000 pola susunan. Dada Xiaoyan naik dan turun dengan keras. Jelas, untuk mencegah gadis itu melarikan diri, dia langsung mengeluarkan kekuatan mental yang sangat besar untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari prasasti inti. Alasan mengapa pola itu tidak digunakan di istana bawah tanah es dan api sebelumnya adalah karena konsumsi polanya terlalu besar, dan butuh banyak waktu untuk pulih. Napas dari Ice Phoenix. Gadis salju meninggalkan Bing Feng, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa lemah, dan ada keadaan mengerikan yang langka di wajahnya. Sepertinya ada hubungan antara keduanya. Tangan giok ramping terangkat, dan tiba-tiba napas es Phoenix 100 meter penuh mengamuk ke tepi istana es. Phoenix es berisi kabut putih yang sangat istimewa, dan mereka dengan gila mengikis kekuatan formasi. Tapi kekuatan yang luar biasa dari All Heavenly Demon Array ini bukanlah kekuatan tingkat reinkarnasi belaka yang dapat ditangani. Keduanya saling terkait, dan mereka seimbang dalam kekosongan, sehingga tampaknya menemui jalan buntu di sini. Tersinggung. Hatinya bergerak sesuka hati, Xiaoyan langsung pindah ke sisi gadis salju, dan saat itu mengulurkan tangannya dan menepuk langsung dada gadis itu, mengikat sosoknya dengan kuat. Pria tercela. Untuk sementara, seluruh istana es menjadi sangat sunyi, tetapi mata gadis itu penuh dengan permusuhan terhadap dirinya sendiri. Kembali dulu, kekuatan, jiwa dan api suci melilit gadis itu bersama-sama. Xiaoyan tidak berani tinggal terlalu lama, dan meninggalkan istana es bersama gadis itu. Karena Sun Er memiliki segel reinkarnasi, dan Sun Er ada di sini untuk membimbingnya, dia masih berencana untuk kembali. Setelah beberapa saat, saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Di dunia es dan salju, ada perasaan khusus dari api suci, tetapi tidak akan ada masalah seperti kehilangan arah. Melihat sosok yang bergerak dalam badai salju, Sun Er bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Sosok Xiaoyan jatuh, dan gadis pelayat muncul dengan aman di depan mata mereka. Apakah ini yang disebut pelayat? Sun Er dan Feng Qian memandang gadis dengan otot seperti salju di depan mereka pada saat yang bersamaan, dan mau tidak mau terkejut. Hei! Dalam sekejap, ketiga wanita itu belum menunjukkan jejak apapun,
tetapi tubuh gadis misterius dan Sun Er tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat kuat. Feng Qian juga menyadari sesuatu, dan buru-buru ingin melindungi Sun Er, tapi dihentikan oleh Xiao Yan. Dengan cara ini, seluruh ruang kecil yang dilindungi oleh tubuh emas abadi mengalami kebuntuan selama beberapa menit. Kakak, bisakah kamu menghentikan badai salju di sini dulu? Kekuatan dingin di sini terlalu tirani bagi kita untuk bertahan lama. Merasakan fluktuasi panas di segel samsara, Sun Er juga berbicara dengan sengaja atau tidak sengaja, sepertinya untuk dibimbing oleh kekuatan api suci di dalam tubuh. Gadis itu selembut dan selembut Sun Er, tetapi kekuatan yang sangat lembut yang memancar dari tubuhnya sedikit mengangguk. Pada saat itu, gadis itu dengan lembut mengambil segenggam kepingan salju yang jatuh di tanah, meletakkannya di tepi mulut batu giok, dan pola es di kulitnya benar-benar menghilang menjadi kepingan salju di bawah perhatian semua orang. Gadis itu meniup kepingan salju dengan ringan, dan dunia es dan salju yang tak terbatas tampaknya menghentikan waktu, dan kemudian tempat itu kembali sunyi. Kepingan salju berhenti jatuh, kecuali salju putih tebal di tanah. Dunia tampak sunyi senyap, dan suhu telah meningkat pesat, dan krisis baru saja bersentuhan. Ini, wajah Xiao Yan sedikit terkejut, betapa tirani kekuatan di tubuh gadis ini. Itu hanya kekuatan tingkat reinkarnasi, tetapi identitasnya sebagai pelayat mungkin sebanding dengan kekuatan atribut es di dunia 1000 besar. Sekarang, bisakah kamu memberi tahu kami latar belakangmu? Sun Er samar-samar merasakan banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh gadis itu, dan kemudian menatap gadis yang menundukkan kepalanya di depannya. Namaku Bing Sueyao. Ya, dari senior Jiuxuan Huozu. Gadis itu tampak sedikit malu-malu di hatinya, tapi dia dengan cepat menjadi tenang, mata hanya menatap kaoru garis emas panas di alis. Fluktuasi semacam ini, baginya, adalah perasaan yang telah lama hilang. Ini dari 9 dewa api yang mendalam. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Xiao Yan dan Feng Qian memiliki banyak pertanyaan di hati mereka, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara Sun Er dan Bing Sueyao. Mereka berdua, satu adalah pelayat yang menguasai kekuatan atribut es unik dari langit dan bumi, dan yang lainnya adalah reinkarnator. Keduanya sangat kuat, dan sekarang beberapa kekuatan di tubuh mereka perlahan-lahan menyatu. Aku muridnya. Setelah berkedip, Bing Sueyao merasa lega, dan setelah menghela napas panjang, pipi pucatnya tiba-tiba tertawa. Senyum seperti itu luar biasa hangat dan menyembuhkan, bahkan jika orang yang sekarat melihatnya, saya khawatir dia akan segera ditebus olehnya, dan tubuh serta pikirannya akan terbebaskan. Panggil mereka semua kembali. Sun Er mengerutkan kening, jelas informasi dalam kalimat ini terlalu besar. Seingat saya, Master Senior Jiu Xuan Huo tidak pernah menerima murid, setidaknya wawasannya sendiri dari segel reinkarnasi tidak pernah disebutkan, dan sekarang ada seorang pria yang mengaku sebagai murid Master Jiu Xuan Huo, yaitu terlalu banyak, kebetulan. Bing Sueyao menjawab dengan dingin. Gelang artefak Sun Er mengeluarkan semburan sinar cahaya keemasan, yang dimuntahkan langsung dari tanah bersalju. Bing Sueyao mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan kemudian pola es kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepingan salju dan bangkit. Kedua sinar energi bergabung ke langit dunia es dan salju pada saat yang sama, yang sangat mencolok. Boom! Setelah beberapa saat, dua sosok binatang raksasa yang tak tertandingi kembali di sepanjang pancaran cahaya. Jelas, dalam pertempuran tadi, kedua pria itu bertarung tanpa henti. Sayap besar Bing Feng terus bergetar, dan dia langsung pergi ke sisi Bing Xiao. Untuk melindunginya, dia memandang Xiao Yan dan yang lainnya dengan permusuhan. Begitu Bing Xiao memberikan instruksi, itu tidak akan ragu. Anime melambai Tian Bing Sui melancarkan serangan. Xiao Feng. Tangan Bing Xiao dengan lembut melembutkan bulu putih Bing Feng, dan membisikkan beberapa kata sayang, dan yang terakhir tiba-tiba menjadi sunyi. Penampilan keseluruhan Bing Feng sama dengan Phoenix, tetapi Bing Feng ini penuh dengan penindasan dingin yang ekstrim,
tetapi garis keturunan dan paksaan memang lebih lemah daripada Phoenix. Aku lahir di dunia es dan salju ini. Awalnya aku tidak bisa mengendalikan kekuatan es di tubuhku, jadi di bawah kehancuranku, itu berubah menjadi dunia es dan salju. Kematian, berkat bantuan para senior dari 9 dewa api yang mendalam, saya baru saja menyelamatkan hidup saya, dan kemudian mengendalikan kekuatan para pelayat dengan bantuan mereka. Bing Shueyao mencoba yang terbaik untuk mengingat adegan yang telah lama terjadi, lalu, dan kemudian dia menatap Sun Er dengan penuh hormat. Cetakan reinkarnasi di tengah alisnya. Tapi kekuatan es Phoenix ini sudah sebanding dengan beberapa peringkat reinkarnasi ganda. Dengan penambahan peningkatan kekuatan atribut es pelayatmu, itu juga cukup untuk reinkarnasi 3 kali lipat. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa kepada Bing Shueyao. Keraguan muncul, tetapi melihat Bing Feng yang tenang di belakangnya, dia ragu-ragu. Es Phoenix ini seharusnya menjadi salah satu penjaga keluarga Phoenix, kan? Mendengar Bing Shueyao berkata demikian, gagak emas berkaki 5 buru-buru berdiri dan menatap es Phoenix yang tenang. Es Phoenix ini diberikan kepadaku oleh seorang senior dari keluarga Phoenix. Ketika senior Jiu Xuan Huo Lord menekan kekuatan pelayat di tubuhku sebelumnya, ada seorang wanita dari keluarga Phoenix di sisiku. Wanita itu kekuatannya sangat tirani, bahkan dibandingkan dengan Master Senior Jiu Xuan Huo, itu tidak terlalu sombong, kata Bing Shueyao dengan keras. Dia tercengang untuk beberapa saat, dan sepertinya kata-kata Bing Shueyao sangat mengejutkan. Ayo pergi, aku tahu tujuanmu, tetapi kamu mengalami beberapa kesulitan. Pergi ke Istana Es dulu. Setelah itu, semua orang bergegas menuju Istana Es. Istana Es itu megah, dengan semburan kabut dingin putih menyebar, memancarkan gelombang dingin yang ekstrim. Puff. Tepat setelah tiba di pinggiran Istana Es, Bing Shueyao memutar tangannya, dan pola es di kulitnya melonjak, berubah menjadi seutas sutra biru dan disuntikkan ke tepi Istana Es di bawah perhatian semua orang. Kekuatan para pelayat tak terlukiskan dan menakutkan. Boom! Dalam sekejap, gerbang es Istana Es perlahan terbuka, dan aura kuno yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar keluar dari Istana Es. Pergi. Saling melirik, mereka memasuki Istana Es secara langsung. Area Istana Es sangat besar, saya khawatir jaraknya 1 kilometer penuh, dan ada banyak patung es yang indah di dalamnya, manusia, hewan eksotis, hamparan es, dan sebagainya. Namun hal yang paling mencolok adalah peti mati es jauh di dalam Istana Es. Seluruh tubuh peti mati es berwarna putih salju, dan itu adalah strip persegi panjang berukuran sekitar 3 meter. Alur ini tampaknya seukuran batu Phoenix. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam dan penglihatan yang menakjubkan membuatnya jelas dalam sekejap. Peti mati es ini ditinggalkan oleh 2 senior. Menurut mereka, ini adalah pintu masuk ke keluarga Phoenix. Namun, saya telah mencoba beberapa kali selama bertahun-tahun dan belum bisa masuk ke keluarga Phoenix. Lorong itu terkunci. Bing Xiao berbicara terus terang, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya setelah berbicara. Ini sebenarnya peti mati es. Pada saat ini, Feng Qian, yang diam, tiba-tiba tertawa. Benda yang kamu kenakan, yang disebut batu Phoenix, adalah hal terpenting untuk masuk ke dalam keluarga Phoenix. Dengan penempatan peti es yang tepat ini, kita dapat langsung memasuki inti keluarga Phoenix. Setelah sekejap mata, Feng Qian hampir berkata dengan sangat gembira. Batu Phoenix. Benda ini diberikan kepadaku oleh wanita yang datang bersama Dewa Api Senior 9 besar. Dia pernah menginstruksikanku untuk melindungi batu ini dengan baik, dan seseorang akan datang untuk memintanya di masa depan. Katamu, katakanlah, jika batu ini adalah hal terpenting untuk masuk ke dalam keluarga Phoenix, mengapa aku mencoba berkali-kali, tapi aku tidak bisa memecahkannya? Bing Shueyao menatap Feng Qian dengan ekspresi bingung. Itu karena metode yang kamu gunakan salah. Batu Phoenix secara alami membutuhkan metode penggunaan yang spesifik. Feng Qian tersenyum. Ayo lakukan,
membaca untuk menyelesaikan keluarga Phoenix sesegera mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, jelas bahwa pada tahap ini, tidak perlu membuang waktu. Bing Feng terkait dengan keluarga Phoenix, dan saya berterima kasih atas kebaikan dua senior mereka. Bing Xiao melepas liontin dan menyerahkannya ke telapak tangan Feng Qian, menatapnya dengan ekspresi rumit. Mundur sedikit. Phoenix mengangguk, memegang batu Phoenix dengan ringan. Dengan suara, jari-jari Feng Qin terkoyak, dan setetes darah merah cerah jatuh di batu Phoenix, dan ada aliran warna-warni yang sangat redup di dalamnya. Boom! Darah berwarna-warni baru saja menetes ke batu Phoenix, dan di dalam batu Phoenix, yang selalu sunyi, warna-warna indah mulai bergejolak. Seluruh istana es seperti gunung berapi, dan napas agung yang tak ada habisnya meletus darinya. Mencicit. Di bawah tekanan kuat, dia meletakkan batu Phoenix di alur peti mati es, dan pita warna-warni memenuhi udara. Tiba-tiba, satu-satunya peti mati es yang tertutup benar-benar membuka tirai. Pergilah. Tidak dapat dikatakan bahwa sayap besar es Phoenix melindungi semua orang, dan semua orang langsung ditelan oleh pita warna-warni, dan seluruh istana es menjadi sunyi. Rahasia klan Phoenix. Senior Jiusuan Huosu Lorong. Gelap itu tidak bisa ditembus, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tidak signifikan di sini, dan bahkan kekuatan ruang yang menakutkan terus menekan semua orang. Pada saat ini, gelombang kekhawatiran muncul di wajah Kaoru. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Yan terus menghibur Sun Er, dan dia secara alami tahu kekhawatiran di hati yang terakhir. Bagaimanapun, hal semacam ini melibatkan terlalu banyak. Sudah lama sejak batu Phoenix digunakan di Istana Es untuk merobek kekosongan ke dalam ruang gelap ini, tetapi bagian ini jelas terhubung ke beberapa tempat aneh, dan seluruh ruang tampak sangat monoton, bahkan jejak ruang angin waktu bergelombang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terlibat di dalamnya, dan tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Di tempat seperti ini, bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi yang mahir dalam kekuatan ruang dapat merasakan tekanan yang sangat kuat. Untungnya, mereka memiliki perlindungan dari kekuatan batu Phoenix, jadi meskipun jalannya sulit, mereka masih bisa bepergian. Dengan suara, semua orang tampaknya telah menembus semacam belenggu energi yang sangat kuno, dan kemudian ruang di sekitar mereka tidak lagi redup, tetapi tiba-tiba menjadi lebih cerah. Pada saat itu, aura kuno perlahan menyebar dari kejauhan. Aura kuno itu seluas makhluk purba di awal dunia. Oleh karena itu, jalan di belakang tidak terhalang di sepanjang jalan, dan mudah untuk menembus belenggu lorong dan memasuki area yang sangat aneh. Ini. Cahaya terang menyilaukan, dan kemudian semua orang tercengang. Jalan keluar dari lorong itu adalah tanah datar. Dan di depan mereka, bukanlah raksasa legendaris dunia, kediaman keluarga Phoenix. Ini jelas merupakan dunia yang dibungkus dan disegel oleh balok kristal merah berapi yang tak terhitung jumlahnya. Pohon-pohon dan hutan yang menjulang tinggi berdiri di atas awan, tebing, dan tebing yang membuat seluruh dataran menjadi sangat terjal, tetapi di daerah ini, yang paling banyak adalah pohon-pohon datar. Pada saat ini, di dunia ini, lapisan kristal merah menyala tersebar di mana-mana, menyegel dunia ini, seolah-olah waktu telah berhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di pintu masuk lorong, melangkah keluar perlahan, berdiri di dunia yang aneh ini, kekuatan dalam tubuh bersenandung, mengirimkan semacam ketakutan dari lubuk hatiku. Melihat ke atas, di atas dunia unik yang dibatasi oleh dataran dan pegunungan, ada pulau besar dan tak terbatas dengan langit yang menggantung secara aneh. Ketika tatapan itu tertangkap, penindasan yang sangat kuat menyebar dari pulau itu. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 dan Bing Feng sedikit gemetar, melihat dunia besar dan pulau di langit di depan mereka, kejutan di pipi mereka tak tertandingi. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk memindai situasi untuk mengetahui situasi yang tepat di sini, tetapi sekarang tampaknya tidak ada kemarahan tentang keluarga Phoenix yang kuat di sini. Dunia ini,
Seperti kehampaan yang mati, terlalu sunyi. Penginderaan napas keluarga Phoenix di tubuh mereka langsung gagal. Ini memang kampung halaman klan Phoenix. Setelah waktu yang lama, Sun Er dan Feng Qin saling memandang, dan mata mereka terus mengelilingi Leyland yang menjulang tinggi dan pohon pesawat, dan kemudian berkata serempak. Ini adalah kota Praja Phoenix, tempat berkumpulnya klan Phoenix di daerah, dan pulau di atas langit adalah wilayah inti klan Phoenix. Namun, dalam ingatanku, Pulau Phoenix tidak begitu mudah untuk dimasuki. Bing Sui Yao juga mengingat sesuatu di bawah bimbingan Bing Feng, memandang pulau mati di langit, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Xiao Yan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Dalam hal ini, Bing Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia bahkan tidak tahu hidup dan ingatannya. Apakah dia peri es, keturunan manusia, atau keturunan Phoenix? Semua kekuatan ruang dan kekuatan terbang terikat. Setelah beberapa saat, ekspresi ketakutan memenuhi mata indah Phoenix. Bahkan dengan pengalamannya, pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Phoenix memotong semua pintu masuk ke klan Phoenix, sehingga bahkan ras bawahan klan Phoenix tahu sedikit informasi tentang klan Phoenix. Mungkinkah keluarga Phoenix telah dimusnahkan? Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benaknya ketika gagak emas berkaki 5 digabungkan dengan beberapa perbuatan di depan 9 dewa api yang mendalam. Seharusnya tidak mungkin. Kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh keluarga Phoenix, seluruh dunia 1000 besar, kecuali orang tertinggi di 7 pusat dunia masing-masing memimpin pusat kekuatan di alam masing-masing untuk membuat tembakan bersama, itu benar-benar tidak mungkin. Dan jika kamu melakukan ini, itu hanya pendekatan yang merusak diri sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, karena indera penciumannya yang tajam memberitahunya bahwa ada banyak energi kekerasan yang berkumpul di sekitar Pulau Langit yang tergantung di kota Praja Feng Huang. Datar di depannya, dan tingkat energi itu mungkin akan mengumpulkan mereka, semua kekuatan manusia tidak berguna. Untuk masuk ke dalamnya, Anda perlu cara lain. Apa yang terjadi dengan keluarga Phoenix ini? Wilayah klan Phoenix yang besar sebenarnya telah disegel oleh balok kristal yang tak terhitung jumlahnya. Di antara balok-balok kristal yang ada di tanah ini, sebenarnya ada Firefox merah menyala. Semua orang mulai berjalan, mencoba mencari petunjuk untuk memecahkan rahasia keluarga Phoenix. Xiao Yan baru saja menemukan sesuatu, telapak tangannya dibungkus dengan api suci berwarna kaca, dan dia dengan lembut menyentuh balok kristal. Suhu yang mengerikan. Ketika telapak tangan menyentuh balok kristal, sensasi terbakar jauh ke dalam jiwa menyebar dari lengan, tetapi pada saat ini, balok kristal merah dengan panjang lengan itu sebenarnya terjerat dalam gelas Xiao Yan. Api berwarna turun, perlahan meleleh, memperlihatkan api merah menyala yang sangat redup. Wong Bas. Api merah menyala baru saja melepaskan diri dari blok kristal, dan itu penuh dengan spiritualitas seperti peri, terus-menerus menyerang api berwarna kaca di telapak tangan Xiao Yan, dengan aura yang sangat rakus. Dia ingin melahapmu. Api suci yang mengkilap secara alami tidak mau kalah, dan nyala api yang lemah dipenjara oleh 3 pukulan dan 2 divisi. Kemudian dia mengirim pesan ke Xiao Yan. Boom! Pada saat yang sama, di daerah kota Praja Phoenix, riak energi yang kuat menyebar dari tanah yang dalam, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Energi kekerasan yang luar biasa menyebar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan perasaan lemah. Semua orang hanya merasa bahwa reinkarnasi dalam tubuh langsung terpenjara dalam sekejap. Bulu Phoenix Es, api suci. Bing Feng dan gagak emas berkaki 5 mengangkat tangan mereka pada saat yang sama. Energi atribut es putih murni dan api emas jatuh dari tubuh mereka, dan kemudian dengan kuat menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Bahkan dengan perlindungan kekuatan 2 pembangkit tenaga listrik, kekuatan kekerasan itu membuat semua orang gelisah, kekuatan yang begitu agung, tetapi lebih menakutkan daripada urutan reinkarnasi rangkap 3. Saudara Xiao Yan, ada petunjuk. Setelah beberapa menit, setelah riak energi kekerasan sedikit melemah,
tanda reinkarnasi di tengah alis Sun Er mulai terbakar perlahan. Kemudian Sun Er melihat ke kedalaman dataran kota Praja Phoenix, di mana tampaknya ada makhluk purba yang tidak disegel oleh balok kristal merah menyala ini. Energi kekerasan yang menyerang mereka juga menyebar dari kedalaman tatapan Sun Er. Saudara Xiaoyan, di kedalaman dataran kota Praja Phoenix ini, harus ada cara untuk memecahkan permainan, dan perasaan segel reinkarnasi sangat panas. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan Pulau Phoenix di atas. Sun Er tampak serius sampai semua energi kekerasan menghilang. Melihat ke kedalaman dataran, katanya. Sekarang tampaknya hampir tidak mungkin untuk membersihkan dan memaksa masuk ke Pulau Phoenix, jadi itu hanya bisa dimulai dari kota Praja Phoenix. Keluarga Phoenix memiliki temperamen yang mulia dan murni, dan ada lebih dari sekadar pohon Phoenix. Aura kehidupan di dataran yang ditutupi dengan kristal aneh ini sangat lemah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi untuk sementara tidak ada yang lain, metode yang baik. Ayo pergi. Mari kita pergi ke kedalaman untuk melihat dulu. Dengan bantuan segel reinkarnasi Sun Er, kita seharusnya bisa menembus game dengan relatif lancar. Setelah berbicara, semua orang mulai bergerak dan berjalan menuju kedalaman kota Praja Phoenix ini. Aku tidak tahu api suci mana yang dimiliki klan Phoenix ini. Xiaoyan sedikit bersemangat, tetapi dia tidak menunjukkannya. Karena berdasarkan beberapa legenda yang tidak jelas tentang klan Phoenix, Xiaoyan tidak mengira klan Phoenix akan melindungi mereka. Api suci keluarga Phoenix memberikannya, dan karena metode rahasia klan Phoenix terlalu teliti, tidak ada yang tahu api suci mana yang ada di klan mereka. Selama perjalanan, melihat pohon-pohon sicamore yang ramai di sekitar, suasana yang terang dan sakral sedikit meresap, tetapi beberapa dari kristal aneh berwarna merah menyala dan debu api, pohon-pohon sicamore ini tampaknya telah berhenti tumbuh, tanpa vitalitas sama sekali. Bahkan berdasarkan persepsi Xiaoyan, kristal dan api ini tidak seperti vampir yang menyerap kekuatan kuno di pohon pesawat, sebaliknya, mereka melindungi pohon pesawat ini. Karena tatapannya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh di pohon pesawat, tetapi kekuatan jiwa dan api suci Xiaoyan dapat menemukan beberapa hal yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Di atas pohon pesawat ini, ada sentuhan fluktuasi kejahatan yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu tidak dapat digunakan oleh ras jahat non-teritorial. Tapi sekarang kekuatan jahat sudah sangat lemah sehingga hampir bisa diabaikan. Tapi penemuan halus semacam ini membuat Xiaoyan berpikir, mungkinkah klan Phoenix Tirani juga menahan serangan klan jahat asing? Apakah kamu menemukan sesuatu? Bing Shueyao bertanya pada Bing Feng yang menyusut di sampingnya. Bumble, Bing Feng tiba-tiba berteriak ke kedalaman kota Praja Phoenix, suaranya yang jernih dipenuhi dengan permusuhan. Hati-hati, Bing Shueyao tahu bahwa Bing Feng memiliki garis keturunan Phoenix, jadi dia hanya bisa menginstruksikan semua orang. Setelah beberapa saat, pandangan semua orang tiba-tiba menjadi sempit, dan hutan kristal yang hampir dikelilingi oleh pohon pesawat yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang tanpa tanda apapun. Hutan kristal kedap udara dan tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk menembus bagian dalam. Lintasan kristal sangat mencolok, bahkan ada sedikit jejak berjalan di lintasan kristal ini, jelas seseorang telah berjalan. Bantu aku. Ketika semua orang ragu-ragu, sapuan energi yang sangat kejam berubah menjadi riak energi merah menyala, menyebar dari kedalaman hutan kristal di depan mereka, disertai dengan suara yang sangat lemah. Apakah kamu mendengar itu? Feng Qianjiao tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia bisa mencium ekspresi bergerak yang nyata dari suara ini. Itu adalah penindasan mutlak di atas garis keturunan. Hei! Semua orang saling memandang, dengan hati-hati melangkah ke lorong kristal, dan berjalan menuju kedalaman hutan kristal. 10 menit kemudian, di kedalaman hutan kristal, pemandangan besar mengguncang hati mereka dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah danau dan pohon-pohon pesawat. Yang menarik perhatianku adalah area yang sangat luas dan besar. Di dalam area itu ada danau yang berkilauan,
tapi danau itu saat ini juga tertutup oleh kristal debu. Di tengah danau, ada pohon ara yang sangat besar dengan ketinggian 1 kilometer. Cabang-cabangnya, tubuhnya, semuanya mengungkapkan sentuhan fluktuasi kuno. Benar-benar terseret olehnya. Mengapa kita tidak bisa melihat pemandangan ini dari luar? Feng Qiandai mengerutkan kening, jelas memiliki banyak keraguan. Ini adalah metode keluarga Phoenix. Mungkin ada kekuatan di sini untuk memblokirnya. Kita tidak dapat benar-benar menemukan situasi di sini ketika kita berada di dunia luar. Sun Er mengangguk. Pada saat ini, segel reinkarnasi bukan panas terik, tapi jejak arogansi yang membakar tubuh Kaoru. Jelas, kekuatan untuk menekan segel samsara telah mencapai batasnya, dan apa yang akan dihadapi Sun Er selanjutnya adalah serangan balik dari segel samsara, tetapi masih ada sedikit waktu sebelum langkah terakhir. Bantu aku. Suara kuno bernada rendah keluar, dan cabang-cabang pohon sicamore kuno di bawah balok kristal yang tertutup debu di depan semua orang memancarkan lampu merah menyala, dan kemudian tiba-tiba meledak. Pohon Phoenix ini adalah penjaga kota Praja Phoenix, roh dari pohon Phoenix. Tidak lama kemudian, gagak emas berkaki 5 menyusut dan berdiri di atas bahu Sun Er. Suara. Meskipun gagak emas berkaki 5 telah ditekan oleh klan Xuan Yao selama bertahun-tahun, dia pernah mengikuti 9 dewa api yang mendalam ke klan Phoenix, dan ingatannya melayang, dan mudah diingat. Semangat Wutong. Xiao Yan mengerutkan kening. Dari suara ini, tidak cukup untuk menilai cara memecahkan situasi, jadi semua orang bertanya dengan ragu. Keluarga Phoenix dilambangkan dengan pohon Phoenix, karena melambangkan keanggunan dan kemurnian, dan sangat lembut dengan citra keluarga Phoenix. Adapun semangat pohon Phoenix, itu adalah Raja Pohon Phoenix, yang terus-menerus mengangkut Pulau Phoenix. Energi vitalitas juga merupakan salah satu akar dari keluarga Phoenix. Lihat, bagian atas pohon sicamore ini terhubung dengan bagian bawah Pulau Phoenix. Kenangan Golden Crow berkaki 5 muncul seperti musim semi, dan kemudian melihat ke langit. Tetapi cabang-cabang pohon sicamore ini semuanya layu, dan tampaknya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Mengapa ini? Xiao Yan mengangguk, dan mengatakannya dengan tajam. Selamatkan aku. Suara kuno itu terdengar lagi, kali ini dengan suara yang sangat jelas, dan semua orang dapat dengan jelas menemukan bahwa suara itu berasal dari pohon pesawat di depannya. Roh pohon Phoenix, katakan permintaan Anda, kami dapat membantu Anda. Dalam sekejap, gagak emas berkaki 5 melompat, berjongkok di udara, dan meraung ke pohon Phoenix yang berdebu. Kekosongan di sini terpenjara dan berdebu, bahkan dengan kekuatan tingkat reinkarnasi rangkap 3 Golden Crow saat ini, ketika melompat ke udara, tekanan besar menyebabkan tubuhnya menjadi bengkok. Weng berdengung. Pada saat yang sama, lingkaran energi merah menyala merembes keluar, dan tiba-tiba pemandangan di tengah hutan berubah secara dramatis. Domain. Roh Phoenix ini benar-benar dapat menampilkan domain. Dunia. Kristal menghilang, digantikan oleh danau besar yang bergejolak. Ini adalah ranah roh Indus, dan dunia batinnya, kalian berhati-hatilah. Gagak emas berkaki 5 berdiri di langit, melihat pemandangan ini dan berkata dengan sedikit khawatir. Napas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di danau, dan pohon pesawat di depannya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sedikit cahaya neon yang tersebar di lapangan, yang samar-samar membentuk sosok ilusi. Seperti selamatkan aku, dikelilingi oleh cahaya neon, yang ada gumaman samar. Apa-apaan ini? Bing Sueyao dan Feng Qin saling memandang, dan mereka tidak berdaya tentang adegan saat ini. Bagaimanapun, meskipun keduanya memiliki identitas khusus, mereka hanya tahu sedikit tentang informasi internal klan Phoenix. Saudara Xiao Yan, roh pohon Phoenix tampaknya terluka. Melihat energi yang luar biasa berkedip di depannya dan penampilan aneh dari sosok yang melonjak, Sun Er mengertakkan gigi dan melawan invasi samsara, tanda di antara alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Fluktuasi yang berasal dari segel reinkarnasi terlalu kuat,
jelas ada sesuatu di sini yang menyentuhnya. Benda di depanku pasti berhubungan dengan 9 dewa api yang mendalam. Hei, pada saat yang sama, transformasi energi fluoresen di depannya berakhir, dan seorang lelaki tua kurus yang sakit parah berdiri dengan lesu di langit, menatap tempat Xiao Yan dan yang lainnya dengan mata mati, gelap dan tanpa vitalitas apapun, seolah-olah seluruh tubuh seperti cangkang kosong yang diserbu oleh kehancuran tanpa akhir. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar, itu adalah roh pohon Phoenix. Melihat penampilan lelaki tua yang lemah di depannya, gagak emas berkaki 5 itu sombong dan sarkastik. Sebagai roh api suci, sebagai penjelmaan senjata ilahi, ia tidak takut akan hal-hal ini. Adapun lelaki tua di depannya, dia adalah raja dari semua pohon Phoenix di kota Praja Phoenix. Selamatkan aku. Pria tua dengan roh pohon payung di atas langit tiba-tiba berbicara dan berkata dengan lemah. Begitu dia selesai berbicara, di belakangnya, sebuah tanaman kecil tidak lebih dari 1 inci perlahan muncul. Ketika tanaman kecil ini muncul, semua energi langit dan bumi di bidang ini tiba-tiba menjadi suram, dan hijau subur di atasnya sangat menarik perhatian. Weng berdengung. Dengan munculnya tanaman aneh ini, 2 suara lemah Feng Ming terdengar, dan kegelisahan yang kuat melonjak ke dalam hatiku secara instan. Sungguh energi yang murni. Xiao Yan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi semua orang di dalamnya, dan melihat tanaman aneh itu dengan ekspresi serius, tetapi informasi bahwa kekuatan api suci dan persepsi jiwa diumpankan kembali ke Xiao Yan sangat aneh. Di belakangnya adalah inti dari daerah kota Praja Phoenix ini, sumber pohon Phoenix. Benda ini adalah inti dari semua pohon Phoenix di keluarga Phoenix. Menurut panduannya, kami hanya memiliki kesempatan untuk melangkah ke Pulau Phoenix. Bing Feng dan Feng Qin, sebagai keturunan bawahan keluarga Phoenix, masuk akal untuk memiliki tekanan semacam ini di garis keturunan. Jinwu berkaki 5 tampak serius. Melihat cahaya redup di belakang lelaki tua itu, katanya dengan lega setelah beberapa saat. Sungguh vitalitas yang lemah. Xiao Yan mengerutkan kening. Vitalitas pohon muda ini terlalu lemah. Jika bukan karena perlindungan blok kristal berdebu itu akan benar-benar padam. Bantu aku. Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serak, dan kemudian di atas tubuhnya, retakan berwarna-warni yang dipenuhi dengan fluktuasi kuno menyebar. Di atas tubuh dan tanaman di belakangnya, bayangan Phoenix merah menyala muncul sedikit bergelombang. Sun Er. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian langsung meraih lengan Sun Er dan datang ke sisi tanaman. Ini api suci. Tepat sebelum datang ke tanaman lemah ini, 9 api besar di tubuh Sun Er melompat sangat cepat. Sun Er mengangkat kepalanya dan melihat nyala api suci di samping Xiao Yan diam-diam merangkak di sampingnya. Kekuatan hidup dalam benda ini tampaknya telah diserap terlalu banyak oleh beberapa kekuatan, dan jejak terakhir asalnya dilindungi oleh api merah menyala. Api merah menyala ini juga seharusnya semacam api suci, tapi itu hanyalah jejak api. Xiao Yan melihat bayangan Phoenix merah yang menjulang di cabang-cabang pohon Phoenix, dan berbicara perlahan. Situasi ini semuanya mengarah ke Pulau Phoenix, kakak Xiao Yan, ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, Sun Er menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Yan seperti obor. Boom. Api berwarna kaca dan api keemasan meletus dari mereka berdua pada saat yang sama, dan lingkaran api yang menyilaukan menerangi lapangan dengan sangat luar biasa. Di bawah jalinan 2 kekuatan, pohon Phoenix ini, yang sudah sekarat, dengan hanya jejak terakhir asalnya yang tersisa, mulai tumbuh perlahan seperti rebung setelah hujan. Sisi Wutong Yuan Miao seperti vampir serakah, tanpa henti menyerap api suci di tubuh Sun Er dan Xiao Yan untuk mengisi kembali nafas kehidupan yang dia konsumsi, tetapi Sun Er tersentuh oleh segel reinkarnasi. Di bawah yang terakhir tuntutan tak berujung seperti itu, wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu, dan kekuatan di tubuhnya mulai menjadi tidak teratur. Auranya juga menjadi aneh. Jika terus seperti ini,
Aku khawatir itu akan memicu segel reinkarnasi sepenuhnya. Reinkarnasi dari 9 Raja Api yang mendalam, jika waktunya tidak cukup untuk memicunya dengan gegabah, saya khawatir bahkan sekarang Xiao Yan dan yang lainnya melakukan yang terbaik, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Sun Er, mundur. Xiao Yan buru-buru mendengus dingin, dan langsung memundurkan Sun Er. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Sun Er mundur, gagak emas berkaki 5 bergegas ke sisi Sun Er, wajahnya sama jeleknya. Boom! Saat Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, seluruh bidang tiba-tiba meledak dan menghilang, dan semua orang kembali ke dasar pohon balok kristal jauh di dalam hutan. Tetapi pada saat ini, setelah energi Xiao Yan dan Wutong Yuan Miao bertemu, fluktuasi energi yang sangat hebat terus meluap dari kedalaman hutan yang tertutup debu dari blok kristal ini. Api mengkilap, api merah menyala, dan nafas kehidupan hijau yang terkandung di kedalaman sumber bibit pohon payung. Ketiga kekuatan menakutkan ini menyebar seperti badai kehancuran. Kemanapun mereka pergi, di kota Praja Phoenix yang berdebu ini, blok kristal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdengung, seolah-olah mereka memanggil sesuatu. Robek. Lelaki tua yang lemah itu melihat pemandangan ini, dan Riding mengangguk puas, lalu mengangkat tangannya ke atas pohon ara yang disegel kristal. Segera, sebuah lorong hijau yang dipenuhi dengan larangan yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan kekosongan itu terdistorsi, dan masih ada banyak blok kristal yang tertutup debu, tetapi dunia di belakangnya sangat menarik. Pintu masuk ke Pulau Phoenix muncul. Bing Shueyao di bawah tampak sangat bersemangat dan memanggil orang banyak. Sial, pohon Phoenix ini masih menyerap kekuatanku dan tidak bisa melarikan diri. Melihat bahwa port lampu hijau dari pohon Phoenix yang menghubungkan ke Pulau Phoenix semakin mengecil, Xiao Yan buru-buru ingin memutuskan koneksi secara sepihak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mencicit. Suara Feng Ming yang renyah terdengar, dan posisi asli Xiao Yan segera digantikan oleh Feng Qian. Xiao Yan, ayo pergi. Klan Phoenix, aku serahkan padamu. Setelah Feng Qian selesai berbicara, dia langsung menggunakan kekuatan reinkarnasinya yang terus-menerus untuk menyuntikkan ke dalam bibit pohon wutong. Sekarang dia juga mengikuti langkah ini, transformasi yang sangat halus. Ayo pergi. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk ragu. Dia menarik Sun Er dan Bing Shueyao dengan tangan kiri dan kanannya, dan api suci yang mengkilap terjalin. Pulau menjauh. Pulau besar yang tergantung di langit seperti bangunan kuno yang tidak pernah berubah, tanpa perubahan apapun, tetapi semua orang merasakannya di sepanjang lorong, dan perasaan gemetar menyebar dari tubuh. Pada saat ini, aliran cahaya muncul di bawah pohon bidang di bawah, dan dalam beberapa kilatan, Xiao Yan dan ketiganya berhasil mencapai puncak pohon bidang dan tepi bawah Pulau Phoenix. Hanya mendekati bagian bawah Pulau Phoenix, fluktuasi energi tak terlihat terus menyerang pulau besar, gelombang kejut yang sangat menakutkan menyapu, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekaguman yang langka. Bahkan yang disebut Pulau Phoenix ini tertutup debu oleh balok kristal merah yang tak terhitung jumlahnya. Blok kristal merah juga penuh dengan api merah menyala, situasinya persis sama dengan kota Praja Phoenix di bawah. Di tepi Pulau Phoenix, ada tumpukan balok kristal merah menyala yang tebal, dan mereka menyegel Pulau Phoenix seperti lapisan penghalang energi. Dengan bimbingan roh, saya khawatir sulit bagi 5 langkah reinkarnasi untuk mematahkan belenggu ini. Pulau Phoenix adalah habitat dan inti dari keluarga Phoenix yang kuat. Melihat sekeliling, luas pulau ini sangat besar, tetapi keseluruhannya penuh dengan gunung-gunung tinggi dan puncak-puncak yang berbahaya. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ternyata ada puluhan puncak kecil. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah 3 yang berdiri di tengah Pulau Phoenix. Puncak Merah Darah. Di puncak gunung, ada pohon-pohon datar yang bertengger di sekitar. Selain itu, ada awan dan kabut sepanjang hari. Tampaknya ada beberapa makhluk purba yang sangat besar. Selain itu, Pulau Phoenix ini juga ditutupi oleh balok kristal yang tak terhitung jumlahnya,
satu-satunya yang berbeda dari kota Praja Phoenix di bawah. Ya, api merah di blok kristal ini, apakah itu kekuatan atau api, terlalu tirani? Kekuatan. Hidup yang lembut menyelimuti semua orang, dengan mudah menembus belenggu energi, dan melangkah ke Pulau Phoenix. Sungguh energi surga dan bumi yang kaya. Ketiganya ditangguhkan di langit Pulau Phoenix bersama-sama, mata indah Bing Xiao terus berputar, dan telapak tangannya berputar sesuka hati, dan cairan merah berapi-api benar-benar jatuh langsung dari kekosongan. Di bawah nutrisi kekuatan merah api, tubuh Gagak Emas berkaki 5 dan yang lainnya mengeluarkan suara senandung yang sangat menyenangkan. Saudara Xiao Yan, aku belum menemukan jejak klan Phoenix yang kuat. Sun Er memperlihatkan segel reinkarnasi dan merasakannya dengan hati-hati, tetapi di seluruh Pulau Phoenix yang besar, tidak ada jejak tubuh atau bahkan jejak klan Phoenix yang kuat. Saat ini, Pulau Phoenix hampir merupakan pulau kosong. Tidak ada nafas tersembunyi atau keberadaan makhluk kuat. Senior, Xiao Yan dengan ragu-ragu mengarahkan pandangannya ke Gagak Emas berkaki 5. Gagak Emas berkaki 5 telah mengikuti 9 dewa api yang mendalam untuk masuk ke sini, dan dia seharusnya tahu lebih banyak atau lebih sedikit. Aku tidak tahu. Terakhir kali tuanku dan aku datang ke sini, jauh dari kata mematikan. Gagak Emas berkaki 5 merasa linglung untuk beberapa saat, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi ke puncak utama dulu. Mereka bertiga dengan mudah mencapai puncak dari 3 puncak utama berwarna merah darah terbesar di Pulau Phoenix tanpa hambatan. Bagian atas puncak utama adalah bidang datar melingkar dengan kabut merah darah di tengahnya sekitar 100 meter jauhnya, dan tidak ada yang lain. Kepulan. Begitu dia menginjak tanah puncak utama Pulau Phoenix, detak jantung yang telah lama hilang keluar. Saudara Xiao Yan, Sun Er mengerutkan kening, kabut merah darah di depannya terlalu banyak menekan semua orang. Tanah di sini, sepertinya sedikit seperti habitat dari patriark klan Phoenix. Gagak Emas berkaki 5 tidak bergegas maju, tetapi melihat ke gunung dan tanah datar yang ditutupi dengan balok kristal berwarna darah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Blok kristal berwarna darah dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam dan mendominasi. Dan api suci di tubuhku gelisah, aku khawatir itu terkait dengan api suci. Tapi sekarang, aku hanya bisa menggigit pelurunya. Xiao Yan mengangguk, lalu memberi isyarat agar Bing Xiao dan Sun Er berdiri di tempat, dan membawa Gagak Emas berkaki 5 itu bersamanya, dan berjalan menuju tengah langkah demi langkah. Tampaknya hanya beberapa lusin langkah lagi, tetapi ketika Xiao Yan mulai berjalan, setiap langkah yang dia ambil seolah-olah ada kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menekannya. Weng berdengung. Pada saat yang sama, mata vertikal di antara alis Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan napas unik keluarga Xiao dilepaskan dari mata vertikal. Ki. Segera, blok kristal merah darah di tanah datar mulai bergetar, dan aura panas dan keras benar-benar menembus dari blok kristal ini. Cahaya merah darah yang menakutkan meluap dari blok kristal, dan kemudian meledak tanpa peringatan. Gelombang fluktuasi menakutkan yang mencekik dengan kejam berdampak pada tubuh Xiao Yan dan mereka bertiga. Golden Crow, Glass Armor. 3 dengungan dingin terdengar pada saat yang sama, dan tepat di atas 3 tubuh, nyala api, nyala emas, dan energi atribut es menyatu menjadi sangat indah, baju besi api. Di bawah serangan energi berwarna darah semacam ini, pertahanan yang mereka bertiga tunjukkan bersama-sama konyolnya dengan semut, dan langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini. Hati mereka meraung. Mundur. Xiao Yan terkejut, kecepatannya melonjak, dan dia meninggalkan gunung bersama mereka berdua, tubuhnya bercokol di kehampaan di luar gunung, dengan ekspresi yang sangat serius. Energi berwarna darah merajalela, dan energi kekerasan dan panas benar-benar membuat gunung ini sangat redup. Tirlala. Dengan penyebaran energi ini, pegunungan dan dataran di depan saya tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus.
Tanah yang awalnya ditutupi oleh balok kristal benar-benar berkelebat dengan pola merah kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut berwarna darah di tengahnya perlahan beriak. Sun Er, hati-hati. Gagak emas berkaki 5 senior, kita. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan energi berwarna darah menyebar, dan tingkat menakutkannya tidak kurang dari gagak emas berkaki 5 di puncaknya. Lihat. Gagak emas berkaki 5 melihat ke arah tengah gunung. Mengikuti panduan, wajah semua orang terkejut, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Puncak gunung ini sebenarnya formasi. Jumlah pola formasi yang berasal dari blok kristal berwarna darah kuno, bahkan Xiao Yan hari ini malu, kekuatan formasi pada harga ini benar-benar mengejutkan. Melihat di sepanjang inti dari formasi blok kristal berwarna darah, ada lingkaran darah berwarna merah darah, bahkan sedikit aneh, yang berisi aura kuat yang melampaui langit dan bumi. Xiao Yan dan yang lainnya melirik masa lalu, dan hanya bisa samar-samar melihat sosok yang menjulang di dalamnya. Tubuh Jin Wu dan Bing Xiao berkaki 5 tiba-tiba bergetar, dan dua yang terakhir menatap energi kekerasan yang melonjak di lingkaran darah. Dan saat berikutnya mereka kehilangan suara Patriark Klan Phoenix Feng Luanyi. Patriark Klan Phoenix, Xiao Yan dan Sun Er berseru pada saat yang sama, melihat pemandangan di depan mereka, perasaan bermartabat memenuhi hati mereka. Setelah beberapa saat, api suci melonjak keluar dari tubuh mereka tak terkendali, membentuk penghalang energi yang sangat kuat di depan tubuh mereka, dengan waspada mengawasi energi berwarna darah dalam formasi. Energi berwarna darah bergulir, dan setelah beberapa napas, berhenti melonjak, memungkinkan interior ruang formasi kembali ke penampilan normalnya. Pada saat yang sama, kabut darah aneh di inti formasi berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sosok di dalam, dan itu tenang di sini. Di tengah susunan yang dibentuk oleh blok kristal merah darah, ada singgasana. Singgasana itu penuh dengan 5 warna. Semua jenis burung dan binatang aneh diukir di tepinya. Sangat spiritual dan terlihat luar biasa. Itu adalah seorang wanita dengan rambut halus selembut kapas, mengenakan mahkota rambut yang sangat halus di kepalanya, dan dia mengenakan pakaian merah cerah, dan warna jubahnya sedalam darah manusia. Hal yang paling mencolok adalah bahwa di atas kepala wanita ini, bayangan Phoenix seukuran tamparan diam-diam tidak aktif, dan ada api merah menyala di tubuhnya yang tidak akan pernah padam. Fluktuasi semacam itu membuat kekosongan di sini terdistorsi, ditambah dengan induksi Xiao Yan dan yang lainnya tidak ada keraguan bahwa itu adalah Seng Yan. Api suci. Api suci ke-9 dalam daftar api suci, Nirvana Feng Yan. Melihat adegan ini, kejutan yang telah lama hilang menyapu hati Xiao Yan, dan dia hampir berseru. Boom! Samsara Yin tidak terkendali, dan menggerakkan tubuh Sun Er sedikit lebih dekat ke formasi. Kakak Xiao Yan, aku baik-baik saja. Sepertinya ini adalah kesadaran di dalam segel samsara. Sun Er menjelaskan saat Xiao Yan mengabaikan invasi energi formasi dan mengelilingi tubuhnya yang halus. Aku akan bersamamu. Xiao Yan tersenyum tipis, memeluk Sun Er dan berjalan menuju tahta di tengah formasi selangkah demi selangkah. Tepat ketika mereka berada belasan kaki dari tahta, penghalang tak terlihat mengisolasi kedua sosok itu. Api emas dari samsara sel menyebar, dan lapisan blok kristal berwarna darah yang kedap udara segera muncul di depan mereka. Blok kristal ini benar-benar membungkus dan menyegel sosok di mana tahta itu berada. Kekuatan api suci. Sampai saat ini, kejutan dari gagak emas berkaki 5 menjadi tenang, dan kemudian berjalan menuju pusat langkah demi langkah. Orang ini memang patriark dari klan Phoenix, dan api di atas kepalanya adalah milik api suci. Tapi kristal merah darah di sekelilingnya adalah kristal khusus yang mengandung reinkarnasi, bahkan dengan kekuatan kita, sekali menyentuh, aku takut akhirnya sangat menakutkan. Kami hanya bisa tepat setelah gagak emas berkaki 5 selesai berbicara, api mengalir ke mata Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa yang agung menyerbu dan langsung memusnahkan sosok-sosok di bagian dalam, singgasana tutup matamu.
Tubuh wanita itu sangat mungil, aroma samar dilepaskan, dan rambut panjang yang tersebar dalam 5 warna tampaknya memiliki pesona yang berbeda, dan dengan sosok tinggi dan indah, itu menguraikan kurva anggun. Tak terlihat, ada aura konfrontasi yang menakutkan dengan ruang langit dan bumi, dan dalam hubungannya dengan status tertinggi, itu sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik melihat ke belakang. Di samping tahta ini, ada total 9 bayangan Phoenix yang ditutupi dengan balok kristal, diam-diam merangkak ke 9 arah, tampaknya melindungi dan takut pada Kaisar Phoenix, dan ruang interior ini sepenuhnya dikelilingi oleh balok kristal merah darah, dan itu tidak mungkin. Untuk mendekat, dia adalah putri paling menonjol dari keluarga Phoenix. Dibandingkan dengan Dewi Yaoji, kekuatannya hampir sama. Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 berdiri di atas mereka berdua, dengan nyala api keemasan yang lembut dan nyala api di antara alis Sun Er. Itu mulai menyala, dan sensasi sentuhan yang akrab terpancar dari bagian dalam blok kristal. Pada akhir bencana 1000 besar, pasukan suku jahat dari luar domain mundur, tetapi masih ada sejumlah kecil orang kuat dari luar domain yang tersisa di tepi dunia 1000 besar. Tuan mengajukan diri untuk menjaga perbatasan dunia luar untuk mengusir mereka, tapi kekuatan musuh sangat besar, dan sayangnya tuannya terluka. Ketika tuannya berada di ambang bahaya, Feng Luanyi muncul sendirian dan melawan dunia luar untuk selamatkan tuannya. Sejak kejadian itu dipisahkan, tuannya menerima kabar bahwa Feng Luanyi dipenjarakan oleh keluarga Phoenix dan membawa saya ke keluarga Phoenix. Sangat disayangkan ketika orang-orang kuat dari klan Phoenix berkumpul, mereka dikirim secara paksa dari Pulau Phoenix oleh instrumen Phoenix Drop. Menjelaskan. Setelah itu, Tuan Jiu Xuanhuo senior terlalu lemah dan terlibat dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh leluhur kuno kita secara kebetulan dan dibawa kembali ke klan kuno untuk berkultivasi. Jiu Xuanhuo Lord sendiri terguncang terlalu keras. Api suci disegel di tanah suci klan kami, dan dia terperangkap dalam reinkarnasi. Sun Er melanjutkan kata-kata gagak emas berkaki 5. Tapi apa yang terjadi dengan Master Senior Jiu Xuanhuo di klan Phoenix? Mengapa kedua kekuatan itu memprovokasi perkelahian? Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengangguk diam-diam. Hanya dengan mendapatkan beberapa kekuatan Nirvana Phoenix Flame kita dapat bekerja sama dengan kekuatan senjata ilahi untuk sepenuhnya menekan segel samsara yang disentuh. Jika tidak, siksaan yang akan dihadapi Nyonya Rumah akan menjadi terlalu menyakitkan. Lakukan. Nyala api dan api keemasan menyala bersama, dan kemudian Xiao Yan mengambil telapak tangan Sun Er dan berjalan menuju bagian dalam yang disegel oleh balok kristal dengan langkah yang sangat berat. Kekuatan api suci bertahan, menyebabkan tubuh Xiao Yan bergabung ke dalam blok kristal sedikit demi sedikit, dan kemudian mendekati tahta. Tik-tok, keringat bercucuran tak terkendali, dan perasaan tak tertahankan setelah mengambil langkah yang salah selalu mengejutkan mereka berdua. Tidak cukup. Meskipun saya memiliki perlindungan api suci, saya bisa mendapatkan kontak dekat dan mengeluarkan api suci. Ini saja tidak cukup, jadi Xiao Yan membungkus api suci di telapak tangannya. Reading sedikit demi sedikit, dia menghancurkan blok kristal merah darah dari saluran. Sisi. Suara tajam itu menyengat jiwa Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa besar tekanan yang dilepaskan oleh tahta bagian dalam dan 9 bayangan Phoenix, Xiao Yan tertawa seolah tidak ada yang salah. Kakak Xiao Yan itu sudah cukup. Tubuh halus Sun Er mulai bergetar, jelas, ketika menghadapi 9 bayangan Phoenix yang menjaga tahta, rasa kekuatan muncul. Di sisi lain, pipi Xiao Yan ditutupi dengan kerutan, permintaan, menarik. Jangan khawatir. Dia mengangkat telapak tangannya, dan nyala api berubah menjadi cairan yang indah. Telapak tangan yang membungkus Xiao Yan dengan lembut menghancurkan blok kristal di depannya. Xiao Yan tanpa lelah menghancurkan lorong sempit dari blok kristal yang kosong untuk mereka berdua memasuki tepi tahta, dan banyak blok kristal merah darah jatuh di kulit Xiao Yan, disertai dengan sentuhan rasa sakit jauh ke dalam sumsum tulang.
Keengganan semacam itu, bahkan Xiao Yan hari ini, tidak bisa menahan nafas untuk sementara waktu, tetapi kekuatan itu melekat pada kulit Xiao Yan dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Hanya saja Xiao Yan sekarang tidak punya waktu untuk memperhatikan ini, matanya merah, dan telapak tangannya terus-menerus melambai untuk menyapu blok kristal ini. Sebuah lorong dengan blok kristal merah darah benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan, dan terhubung langsung ke bagian bawah tahta Feng Luanyi dan Zheng Yan. Suner, cepat kemari. Aktifkan segel reinkarnasi dan picu resonansi kekuatan keduanya. Aku akan menggunakan kekuatan jiwaku sebagai panduan untuk mengambil jejak sumber nirvana Feng Yan dan membantumu mengendalikan reinkarnasi sepenuhnya. Mata Xiao Yan meledak. Hong, menggertakkan giginya dengan paksa, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh balok kristal yang rusak di sekitarnya dan berubah menjadi energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada kulitnya. Hei, api merah menyala itu seperti gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi, baru saja muncul, dan tiba-tiba memicu gelombang laut yang mengerikan di saluran kristal di sini. Senior, Bing Sueyao mengertakkan gigi di belakangnya. Tubuhnya mengalir ke dalamnya pada saat yang sama, Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan nirvana Feng Yan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Sueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 burung Phoenix di depannya dan Feng Luanyi, patriark klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh dalam situasi yang sangat sulit. Ini seperti tidur di masa lalu, sekali terbangun, apakah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, itu harus berada di antara yang teratas. Suner, mari kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah berapi-api yang sangat ganas perlahan-lahan menggantung di depan Suner, dan tekanan agung meresap keluar, tetapi tidak peduli seberapa agung kekuatan api Phoenix Nirwana ini, di bawah kekuatan gabungan dari dua pengontrol api suci, itu hanya bisa sunyi. Jangan khawatir, anak kecil, aku akan melindunginya. Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 juga menghilangkan napas dan penghinaan yang keras lainnya, dan diam-diam berdiri di bahu Sun Er. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi, dapatkah ada kesempatan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangunkan penguasa 9 api mendalam di masa depan? Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir kesempatan itu untuk 9 untuk membangunkan Lord of Profound Fire akan kurus. Boom! Nyala api suci berwarna merah menyala di sekitar tubuh Sun Er, menutupinya dengan balok kristal, dan dalam hubungannya dengan kekuatan segel reinkarnasi, perpaduan kekuatan yang luar biasa dimulai untuk sementara waktu. Kekuatan ini berguna bagimu, ambil kesempatan untuk menyerapnya. Sampai Sun Er benar-benar tenang, tangan Bing Sueyao melambai, langsung memancarkan kabut putih untuk melindungi Xiao Yan. Kamu, alis Xiao Yan berkerut, tubuhnya sudah terkorosi oleh kekuatan kekerasan karena bagian dari blok kristal ini, dan menjadi penuh dengan lubang. Bang bang bang. Dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Sueyao, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiao Yan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang ditempelkan oleh blok kristal merah darah ke kulitnya. Kekuatan kekerasan di dalamnya benar-benar menghilang di bawah aksi kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seolah-olah kabut dingin benar-benar menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna darah. Para pelayat dari atribut es memiliki kekuatan yang mengerikan setelah kekuatan tingkat reinkarnasi. Jika mereka tumbuh di masa depan, kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari dunia. Dalam cairan berwarna darah, ada kekuatan agung yang tak tertandingi, tampaknya memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, hati, Xiao Yan, dan dengan aliran cairan ini, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa sendiri tubuh telah diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan memiliki sentuhan terlahir kembali. Nirvana Feng Yan memiliki efek nirvana, meskipun ini hanya bagian dari kekuatan api suci,
Tetapi kekuatanmu sendiri adalah tirani, ditambah banyak api suci di tubuhmu, masuk akal untuk memiliki situasi ini. Mata indah Bing Xiao telah dikunci melihat wanita yang duduk di singgasana di terowongan kristal di depannya. Ekspresi rasa hormatnya sangat kuat. Anda, Xiao Yan tampaknya menyadarinya dan untuk sementara menekan kekuatan ini. Aku memiliki takdirku, jadi mari kita serap sesegera mungkin. Setelah Bing Xiao selesai berbicara, tubuh es Phoenix di sekitarnya langsung membengkak, dan sedikit kristal es melayang keluar dari tubuhnya, mengurangi suhu di dalamnya. Pulau Phoenix sedikit. Dia telah menunjukkan posisinya sendiri dengan tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Saat berikutnya, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama, berdiri di atas gunung formasi ini, mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang ekstrim menatap wanita di atas tahta. Xiao Yan menghela nafas pelan, melihat Sun Er memasuki kondisi kultivasi, Bing Xiao juga perlahan berubah menjadi patung es, dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti efek magis dari cairan merah darah ini untuk sementara waktu, Xiao Yan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di tubuhnya. Setiap kali mengalir, itu membuat Xiao Yan bahagia baik secara fisik dan mental, dan bahkan Xiao Yan merasa bahwa kulit dan kekuatan tubuhnya tampaknya meningkat sedikit demi sedikit. Lalu coba, bisakah kamu menembus belenggu saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiao Yan yang dalam, dan kemudian api suci berwarna kaca melilit tubuhnya, dan mulai mengalir terus-menerus. Menghancurkan blok kristal merah darah. Mengikuti tindakan Xiao Yan, 9 bayangan Phoenix yang tertutup debu merangkak di samping tahta tiba-tiba mengirimkan fluktuasi menakutkan yang mengejutkan. Fluktuasi itu seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, itu akan membunuh Xiao Yan. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan darah Xiao Yan membeku dalam sekejap, dan rasa takut berbulu muncul secara spontan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan blok kristal merah darah. Blok kristal hancur, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia memperhatikan gerakan ini dan buru-buru melihat ke atas. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menyebabkan badai, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang bercokol di atas tahta sedikit menyentuh, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Seolah-olah wanita di atas tahta bergerak sesuka hati, dunia ini bisa dihancurkan sesuka hati. Terlalu kuat, kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan ini? Tidak apa-apa. Merasakan aliran cairan merah darah yang terus-menerus, mereka tampaknya marah dan menjelajahi tubuhnya, tetapi Xiao Yan penuh energi. Namun, Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dilakukan 9 bayangan Phoenix barusan, karena balok kristal ini melilit tahta. Membaca, namun, Feng Yanjing, yang diasosiasikan dengan Nirvana Feng Yan, tidak hanya memiliki efek sederhana untuk melembutkan tubuh, tetapi juga memiliki efek magis Nirvana. Ada sejumlah besar Feng Yanjing di sekitar Feng Luanyi, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga dapat dipelajari dari dunia. Sangat disayangkan bahwa keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan berdebu. Jika tidak, langkah Xiao Yan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh Raja Klan Phoenix dan beberapa tetua tertinggi. Orang luar di daerah ini telah secara langsung memurnikan sepertiga dari hal paling berharga dari Klan Phoenix. Setelah beristirahat, Xiao Yan memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan ini untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, siklus reinkarnasi, yang telah stagnan, mulai perlahan berputar. Setelah reinkarnasi, Fang Wei akan berbalik. Saya harap itu akan memenuhi harapan. Gumam Xiao Yan, dan mulai menutup matanya untuk mengendalikan banyak kekuatan di tubuhnya. Ada beberapa kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan berkumpul di sini. Oke John, sampai di sini dulu ya.